Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Aya-chan. Kali ini aku bakal buat video tentang bagaimana sih cara untuk mengundang pasangan kita untuk tinggal bareng di Jepang. Jadi tinggal bareng ya, bukan cuma liburan. Nah, karena banyak teman-teman yang nge-DM gimana sih cara dan syaratnya, kali ini aku pengen jelasin. Jadi untuk pengurusannya itu ada yang kita urus di Jepang dan ada yang bakalan diurus pasangan kita di Indonesia. Jadi aku bakal jelasin satu-satu. Nah, kebetulan waktu aku mau ngurus itu aku ke imigrasi dan dapat form seperti ini. Banyak banget formnya pokoknya. Jadi aku mau jelasin satu-satu ya biar lebih jelas. Nah, ini syarat dan ketentuannya yang diperlukan untuk membuat pengajuan berupa COE atau Certificate of Eligibility. Jadi ini salah satu berkas yang penting untuk nanti pengurusan visa pasangan kita yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah Zairyu Shikaku Nintei Shomesho Kotsu Kosinsho. Jadi berupa aplikasi form. Jadi form aplikasi untuk nantinya kita isi. Aku juga udah dapat nih dari ini, waktu itu dikasih, tapi alhamdulillahnya untuk mengisinya itu aku dibantuin dari tempat kerja. Jadi kalau bisa kalian minta tolong sama penanggung jawab kalian di tempat kerja. Formnya itu seperti ini, karena tulisannya kecil, nanti aku lampirin aja di sebelah sini kali ya fotonya. Dan ada juga yang aku yang dikasih sama imigrasi ini, cuman pas aku minta tolong sama tempat kerja, dan ternyata itu ada beberapa juga, ada dua lembar, 3 lembar gitu. Yang pertama yang tadi itu, terus yang kedua itu ini kayak keterangan kita lah sebagai pengundang itu. Nah ini, jadi nanti aku lampirin aja gambarnya ya di samping. Selanjutnya itu ada pas foto. Nah, pas foto pasangan kita yang bakalan kita undang itu ukurannya 3x4, dan usahakan foto terbaru dalam waktu 6 bulan terakhir ya paling lama. Selanjutnya Hensingyo Futo. Jadi kita juga disuruh amplop, nyediain amplop, kalau bisa langsung ditulis alamat kita. Jadi nanti kalau misalnya pengiriman berkas atau berkasnya udah jadi misalnya, nanti tinggal bakal dikirimin ke alamat kita melalui amplop itu. Terus lampirkan juga perangko atau kite yang harganya 404 yen. Itu bisa nyari di Yuwing Kyoku. Selanjutnya ada Inkonsomesho atau buku nikah. Jadi buku nikah ini fotokopinya aja kita lampirkan, tapi dalam bentuk ini juga ada terjemahan bahasa Indonesianya. Selanjutnya Fuyosha no Zairyu Kado Matawa Pasupoto. Jadi kita sebagai pengundang atau penanggung jawab juga melampirkan Zairyu card kita ataupun paspor fotokopinya ya. Zairyu card itu kartu kependudukan kita di sini di Jepang. Selanjutnya Zaishoku Shomesho atau surat keterangan kerja. Jadi kita sebagai penanggung jawab otomatis kita kerja dong di sini. Kita ibaratnya mampu lah untuk mengundang, makanya diperlukan surat keterangan kita kerja. Ini bisa ngambil dari tempat kerja kita. Nah, selanjutnya Jumingzei atau Jumingho. Jadi ini adalah surat pajak kita. Jadi selama tinggal di Jepang kan kita bayar pajak tuh. Nah, disediakan juga itu, kita bisa ngambilnya di Siakusho gitu. Nah, itu dia untuk syarat yang dibutuhkan. Tapi kemarin aku juga melampirkan kartu keluarga. Jadi di sini sebenarnya nggak ditandain. Nah, itu dia syarat yang diperlukan untuk mengurus COE untuk pengajuan visa suami nanti untuk izin tinggal di Jepang. Untuk prosesnya sendiri kita jelasin sekarang apa nanti?
Kita jelasin sekarang aja kali ya. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu berkas-berkas yang dibutuhkan. Terus abis itu kita bawa langsung ke imigrasi. Nah nanti di imigrasi bakalan kita kumpul dan kalau udah selesai nanti tinggal nunggu berkasnya dikirimkan dengan amplop yang tadi, kalau nggak ada masalah. Nah beda lagi kalau misalnya di pertengahan itu ternyata ada masalah. Nanti kita bahas itu ya. Jadi saat pengajuan aku memohon kepada yang ngurusin berkas aku itu, kalau misalnya aku bakalan pulang dan bawa COI tersebut langsung ke kampung. Jadi waktu itu aku memohon untuk kalau bisa dipercepat, bisa nggak gitu kan, karena petugasnya bilang nanti bakalan dikabari ya, bakalan ini, tapi hasilnya itu biasanya 1 bulanan gitu katanya lah. Aku saat itu karena aku pengajuan tanggal 27 Juni, sementara tiket aku pulang itu 22 Juli, jadi kan nggak nyampe sebulan tuh udah mau pulang. Sementara petugasnya bilang biasanya sampai jadinya 1 bulan. Jadi aku bisa nggak dipercepat, soalnya aku udah mau pulang nih, udah booking tiket. Terus nanya kapan rencana pulang, ya udah aku bilang tanggal 22 Juli kan. Ya akhirnya nanti kita usahain ya kata petugasnya tuh. Nah pas di situ oh ya udah aku bilang onegaishimasu, tolong ya gitu. Akhirnya ya udah sampai situ pulanglah kan. Abis dari situ tuh ternyata ini yang aku bilang tadi, kalau nggak bermasalah alhamdulillah, tapi kalau ada masalah ya bikin deg-degan juga lumayan. Nah waktu itu tanggal 9 Juli kalau nggak salah itu ada surat pemberitahuan kalau aku diminta menyiapkan beberapa berkas lagi yang dibutuhkan. Jadi aku jadi kayak kaget dan nanya-nanya ke teman juga, ada nggak sih kayak gini permohonan berkas tambahan. Nah temanku ternyata yang ngurus sebelumnya itu nggak ada, dan ya mungkin kenanya di aku ya, karena kan setiap orang beda-beda ya kasusnya. Jadi kebetulan aku di imigrasi ini tuh dimintai surat kalau nggak salah buku tabungan rekening. Sebenarnya ini buku tabungan rekening, kata teman aku kalau ngurus kayak gini tuh biasanya nggak diminta. Biasanya diminta pas orang mau liburan, ngundang untuk buat liburan kan, minimal biasanya saldonya 30 atau 40 jutaan gitu kan. Nah waktu itu tuh aku panik karena di buku tabungan aku itu nggak nyampe 2 mang atau 2 juta, nggak nyampe ininya saldo aku. Biasa aku orangnya nggak pernah nabung gitu kan, nggak pernah nyimpen di rekening. Jadi akhirnya ya udah pas itu udah mulai panik kan, gimana ya caranya, apa aku harus ngisi rekening aku ini biar nyampe 30 mang gitu. Ya udahlah aku nanya-nanya ke ini, sempat juga maksudnya kayak inisiatif mau minjem dulu ke teman buat masukin, buat dicetak, abis itu ya udah nanti di print baru dikirim. Tapi aku mikir lagi, ini kan waktunya mereka ngirim surat, nanti tiba-tiba aku masukin uang malah jadinya curiga kan, ini uangnya dari mana tiba-tiba bisa masuk gitu kan, apa karena ada persyaratan ini. Jadi aku takutnya itu malah jadi masalah. Akhirnya ya udah aku sono mama aja, kayak gitu aja, aku print sesuai dengan apa yang tertera di buku rekening aku. Aku nekat aja nih, kayak ngambil risiko, ya udahlah kalau ini bismillah aja gitu. Terus yang kedua yang diminta adalah surat keterangan kayak apa tuh kayak aku. Jadi surat perjanjian sewa apartemen. Jadi itu kan diurus sama perusahaan aku ya, dari tempat kerja aku. Jadi aku nggak tahu menau tentang itu. Jadi aku akhirnya mintalah ke penanggung jawab aku di tempat kerja untuk dibuatkan gitu kan, untuk nanti buat aku kirim. Akhirnya alhamdulillah jadi yang itu tuh, jadi udah 2. Dan oh ya ini dia berkas-berkasnya ya. Dan yang ketiga mereka itu minta Kaigai Kingaku no Somei Shurui. Jadi dia butuh daftar pengiriman kita ke keluarga atau ke siapa aja yang kita kirimin ke Indonesia. Jadi dia butuhnya data yang tahun 2021, karena kebetulan aku ngurus berkas ini tuh tahun 2022, tepatnya tanggal 27 Juni. Dan yang keempat
dia butuhnya Genzai no Fuyo Shiteru Hito no Risto. Jadi list orang-orang yang kita fuyo atau kita support gitu kan. Biasanya yang tertera itu orang yang kita kirimin tadi ke Indonesia. Jadi ada ayah, ibu, dan adik-adik kalau aku ya. Itu tuh mereka minta apa hubunganmu dengan orang tersebut, dan mereka butuh kayak Tanjobi apa sih namanya, tanggal lahir sama alamat mereka. Jadi aku kayaknya kalau nggak salah tuh ngelampirin kartu keluarga. Jadi kan itu udah masuk semua tuh, ya udah sekalian. Jadi itu deh yang mereka butuh berkas tambahan. Dan ini adalah kasus di aku, karena nggak semua orang tuh sama kasusnya. Dan kebetulan aku dapat kasus yang seperti ini. Nah itu dia. Dan mereka pas ngirim ini tuh sekalian dengan amplopnya. Jadi pas berkasnya udah selesai, tunggu dulu, kayaknya ada yang kelupaan. Oh ya udah semua. Jadi pas udah selesai semua ini berkasnya, aku kumpulin lagi tuh. Hari itu tuh aku gimana caranya biar cepet, karena kan ini berkasnya harus selesai sebelum aku balik kan ke Indonesia. Jadi aku langsung masukin ke amplop dan aku kirim lagi ke imigrasi. Jadi aku nggak ke imigrasi langsung. Nah setelah itu tuh tanggal itu datang permohonan untuk ini berkas tambahan ini tanggal 1 Juli. Dan ya udah aku kirim, dan tanggal 14 Juli ya bisa dibilang 2 minggu kemudian kalau nggak salah ya, mereka langsung nelpon kalau misalnya berkasku alhamdulillah udah jadi, udah diterima. Jadi gimana, mau ngambil langsung ke imigrasi apa mau dikirimin. Nah waktu itu kan aku lagi kerja, jadi untuk kepulangan aku karena bentar lagi tanggal 22 Juli itu, jadi aku tuh kayak ngeliat jadwal yang padat kan, karena mau pulang tuh jadwal kerjaan aku malah padat gitu kan. Ya akhirnya aku milih untuk dikirimin aja. Sebenarnya aku nanya opsi yang terbaik yang mana. Kalau misalnya aku datang sendiri itu nanti aku bisanya hari Senin. Nah waktu itu kan hari Kamis. Ya udah katanya nggak apa-apa kalau mau dikirimin, tapi biasanya nyampe 3 atau 4 hari gitu katanya. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang masih kekejar. Akhirnya mereka ngirimin, dan ternyata 2 hari kemudian, yaitu tepatnya di tanggal 16 Juli, alhamdulillah COE-nya udah jadi. Ini dia. Begini, seperti ini penampakannya. Ini kertas yang kita butuhin, tapi ini udah hasil fotokopi ya, karena aslinya tuh udah dikumpul ke imigrasi yang ada di Tokyo kemarin pas nyampe ke sini. Nah ini kalau udah jadi, inilah sebagai syarat nanti pasangan kita untuk mengajukan permohonan visa untuk bisa ke Jepang. Nah itu dia khusus untuk yang berkas di Jepangnya ya. Setelah jadi COE ini ada surat keterangan juga bahwa ini tuh berlakunya 3 bulan. Jadi pas ini kita terima, usahakan sebelum 3 bulan itu udah harus masuk ke Jepang ya, karena ini bisa expire. Dan ya kalau udah lewat dari 3 bulan kita harus mengajukan ulang, jadi kan repot kembali, dan otomatis ya waktunya juga bakal tertunda. Nah jadi sebaiknya kalau udah ngurus ini langsung deh gercep. Untuk syaratnya sendiri, kalau yang di Indonesia, jadi ini formulir permohonan visa. Nah ini kalau ini dapatnya dari Consular Office Japan in Makassar. Jadi ini adalah kantor konsulat Jepang yang ada di Makassar. Jadi waktu itu tuh aku salah paham, aku pikir kita harus ngurusnya ke Jakarta, yang konsulat di Jakarta kan. Ternyata di Indonesia itu terbagi-bagi. Jadi itu mengajukannya di daerah masing-masing, di konsulat daerah masing-masing. Nah untuk syaratnya sendiri itu juga terdiri dari beberapa ini ya, karena nggak jelas nanti aku tampilin lagi ya di layar aja. Ini tuh syarat yang pertama paspor, terus yang kedua Certificate of Eligibility atau yang COE tadi. Orang biasanya bilang COE sih ya, tapi ya udah COE ya. Yang ketiga adalah permohonan formulir yang diisi lengkap dan ditandatangani pemohon. Jadi ini ada formulirnya juga, formulir khususnya itu nanti dapat dari ini kantor konsulat ini. Itu bakal diisi sama pemohon. Jadi yang pemohon di sini itu adalah pasangan kita yang udah di Indonesia. Dan selanjutnya foto terbaru ukuran 3,4
4,5 kali 3,5 cm, dan yang paling lambat 6 bulan terakhir ya dibuatnya. Selanjutnya adalah KTP atau kartu tanda penduduk ya, KTP ya, asli dan fotokopi. Jadi harus bawa aslinya sama fotokopinya. Kemudian fotokopi kartu keluarga. Nah, yang kartu keluarga kan. Kemudian fotokopi akte perkawinan jika yang ikut itu suami atau istri. Kalau untuk yang anak biasanya itu ada bekas tambahannya lagi. Terus pengurusan COE-nya juga ada tambahannya lagi. Jadi kayak ada surat akte lahir itu kalau nggak salah ya. Terus yang ke-8, surat keterangan dari kantor atau perusahaan di mana pemohon bekerja jika bekerja, atau surat keterangan dari sekolah atau universitas untuk pelajar atau mahasiswa. Ini buat yang masih kerja ya, yang kayak terikat kontrak misalnya di sebuah perusahaan, jadi harus ada surat keterangan. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, ya udah bilang aja udah nggak kerja gitu kan, karena ya ibaratnya udah mau pindah ke Jepang, ya udah ngapain bilang kerja, masih kerja. Kemudian bukti pemesanan tiket pesawat untuk pergi. Ya, untuk pergi aja, nggak PP ya, karena kan ibaratnya udah mau tinggal, bukan liburan. Kalau liburan kan harus beli yang PP ya kan tiketnya. Nah, ini tuh harus dipesan dulu ya. Jangan yang kayak nanti aja, kan belum tentu juga diterima pengajuannya. Harus, justru ini syarat untuk bisa diterima berkasnya. Terus dokumen tambahan lainnya jika diminta atau dianggap diperlukan, dan ternyata beneran ada dokumen yang diperlukan. Nah, ini dia ada tulis tangan di bawah ini, itu tuh Jumingyo. Jadi surat yang dari aku lagi nih, yang dari kita sebagai penanggung jawab. Jadi kita misalnya COE ini kita kirim bersamaan, kalau kita mau ngirim ya, ataupun mau bawa pulang langsung, pokoknya nyediain Jumingyo lagi tuh. Terus fotokopi resident card ya, Zairo card kita kan. Kemudian fotokopi paspor yang sampul depan yang ada foto kita tuh. Terus surat keterangan kerja dari tempat kerja yang Zai Shoku Shomensho tadi kan. Terus juga alasan kenapa manggil suami. Jadi ini tuh lucu, disuruhnya dalam bahasa Jepang. Jadi waktu itu aku nulisnya ya udah sebisanya aja. Asalnya bilangnya aku tuh ikut program IPA dari tahun 2000 berapa gitu, 2008, terus pertama ke Jepang dan kerja sambil belajar, dan alhamdulillah lulus ujian negara, dan aku masih pengen kerja dan cari pengalaman di Jepang. Makanya karena aku udah nikah, aku pengen ngajak suami gitu tinggal bareng. Ya itu alasan aku gitu, tapi dalam bentuk bahasa Jepang ya. Nanti deh aku cari-cari apa masih ada foto dari surat yang aku tulis tersebut. Kalau ada nanti aku lampirin lagi di sini. Oke, dan selanjutnya dimohon untuk menyusun dokumen aplikasi permohonan visa Anda sesuai dengan urutan nomor 2 sampai 9. Jadi ini tuh diurutkan ya berkasnya. Oh ya, paspor yang dimaksud ini paspor asli ya kita bawa, bukan paspor fotokopi untuk yang pemohon, yang pasangan kita tadi, karena itu nanti bakalan dicap atau distempel tanda pembuatan visa kita nanti. Oh iya, visanya pokoknya dicap visa lah di bagian paspor. Terus ya, permohonan visa tidak dapat diproses apabila persyaratannya tidak lengkap gitu, makanya harus dilengkapin ya. Nah, kalau misalnya udah lengkap nih, karena kebetulan aku pulang ke Indonesia bawain sekalian berkas-berkas yang dibutuhin, dan sampai di Makassar itu aku nggak langsung balik ke daerah aku di Bulukumba, nggak, tapi aku tinggal dulu di Makassar untuk mengurus ini. Jadi kami langsung pengajuan, nemenin doang ya. Jadi yang ngurus itu, yang cerita sama pihak petugasnya tuh ya tetap suami, aku cuman nganter doang. Dan setelah itu tuh disuruh nunggu sekitar 4 hari kalau tidak salah. Nah, disuruh datang lagi 4 hari kemudian, dan kita bayarnya sekitar berapa ya, 300-an atau pokoknya sekitar itulah, nggak terlalu banyak kok. Setelah itu tuh alhamdulillah berkasnya diterima. Terus kita kesana lagi kan ya, kita kesana dan alhamdulillah beneran udah dicap visa di paspornya. Terus paspornya itu kita dikembalikan lagi ke kita, dan itulah yang akhirnya jadi tiket buat masuk
ke Jepang. Jadi bukan tiket yang sesungguhnya, masih kayak apa, itu yang dipakai buat bisa tinggal di Jepang. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar waktu itu, dan ya banyak sih pengalaman lucu di perjalanan. Nanti kalau misalnya ada waktu kita bakalan cerita lagi, dan insyaallah bareng dengan suami ceritain pengalaman dia dan apa sih kayak culture shock yang dialami pas nyampe ke Jepang. Insyaallah ya, semoga ada waktunya. Jadi itulah syarat dan prosesnya. Dibilang lumayan panjang dan ya butuh perjuangan, tapi insya Allah kalau kita mau, punya keinginan yang kuat, insya Allah dimudahkan. Pokoknya buat teman-teman yang memang berniat untuk mengundang pasangannya, semangat ya, insya Allah bisa. Terus kalau misalnya memang ada yang kurang jelas atau mau ditanyain, silahkan tinggal komen di bawah kolom komentar ya, insya Allah nanti aku bantu jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.